Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, bahwasanya karena kebaikan Tuhan saja kita bisa berada di tempat ini. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Kau jamah setiap hati kami. Kau layakkan setiap iman kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan, kami mau agungkan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita mau ulang pujian ini dari awal, katakan: Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan samanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Katakan: Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Katakan: Ku mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kau satu-satunya Allah kami. Terima semua pujian.
Sekali lagi katakan dengan segenap imanmu, ku mau memujimu, ku yes Tuhan, mau menyembah, ku mau sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau sembah, ku mau agungkan Tuhan, ku mau tinggikan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami sembah, kami agungkan. Oh haleluya, haleluya Yesus, ya Rama ya Rambo, kami mau sembah, kami mau agungkan. Kau yang layak terima kemuliaan, Kau yang layak terima kemuliaan, Yesus. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Yes Tuhan, ini setiap hati anak-anak-Mu. Biarlah saat ini Kau layak terima kemuliaan bagi setiap kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Saudara angkat tanganmu buat Tuhan, karena Dia layak terima segala pujian. Ku Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi ya segenap hatimu katakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikanlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Bapa atas segala hadirat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan untuk setiap kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang perkasa Bapa. Bapa, biarlah saat ini anak-Mu berkumpul di tempat ini, ataupun anak-Mu yang sekarang berada di rumah Tuhan, kami mau satukan hati, pikiran, dan iman kami Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah saat ini pujian dan penyembahan kami hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom.
Penuh sukacita saudara yang bersorak-sorai boleh lambaikan tanganmu. Amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapkan puji syukur kita buat Tuhan. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Biarlah kita mau terima sukacita dari surga. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Tuhan yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Kita sama-sama bersorak buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, masih semangat saudara. Semangat terus. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib bagi kita semua, amin. Amin. Haleluya, Tuhan. mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Wah, Tuhan sungguh ajaib bagi kehidupan kita, bagi Haleluya. semua, untuk semuanya. Amin. Amin. Kita mau katakan bahwasanya Allah kita adalah Allah yang ajaib. Tak terbayang kebesamu dan tak terbanding kedua
siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau lebih menyembah lagi dalam hadirat-Mu Tuhan.
Semuanya bangkit berdiri. Glory, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh kasih-Mu yang besar dan nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera di tempat ini ya Tuhan. Itulah bukti kehadiran-Mu ya Tuhan tempat ini Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama beribadah saat ini ya Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di manapun di rumah mereka masing-masing Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati. Dari puji-pujian ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dari puji-pujian ini kami merasakan sukacita. Tuhan memberkati. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan berperkara dalam setiap hidup kami, pengurapan-Mu nyata dalam setiap diri kami terlebih hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran firman-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan saat ini, kalau kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, segala perkara yang tidak berkenan, semua yang sia-sia kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya selama seminggu ini dalam penciptaan Tuhan. Kalau kita boleh bersama-sama di tempat ini, saudara, mulai gencar-gencar kembali situasi di masa-masa pandemi ini. Banyak korban, dan kita tetap harus memegang perkataan atau himbauan dari pemerintah dengan taat, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saudara, penting sekali. Kita nggak boleh mengabaikan semuanya itu. Dari segala apa yang kita saat ini alami, barusan saya dapat kabar juga teman saya, teman dekat juga dipanggil Tuhan karena COVID. Saudara, begitu luar biasa. Beliau ini memang tempatnya berjauhan dengan kita di Jawa Tengah, tapi dalam komunitas beliau ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di satu sisi yang lain, tekanan dari keberadaan di masa-masa yang sukar ini, saudara kita di Sulawesi Tengah juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Kemarin hari Jumat ada laporan dari teman-teman saya di situ, dari pos pelayanan Bala Keselamatan, Gereja Bala Keselamatan itu memang modelnya seperti militer gitu, saudara. Dan ini pos pelayanan ada di daerah pegunungan, di daerah Sulawesi Tengah, daerah terpencil, dan mereka mendapatkan serangan dari saudara kita, kelompok teroris dari Poso, saudara.
dan sangat tragis dan mengerikan. Mereka memperlakukan korban-korban itu. Tempat ibadahnya juga dibakar, tempat tinggal juga dibakar, dan bukan hanya membunuh saja, mayatnya juga dibakar. Saudara, ini memang suatu kengerian. Tapi saya percaya orang yang mati karena mengalami aniaya itu adalah martir Kristus. Amin. Sekali menjadi martir, banyak nanti akan pertumbuhan. Banyak nanti akan bermunculan orang-orang yang mau dipanggil oleh Tuhan untuk percaya dengan Kristus. Haleluya. Dan untuk menjadi martir itu bukan suatu pilihan. Menjadi martir itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa menentukan saya nanti kalau mati mau mati martir. Nggak bisa kita menentukan. Tuhan yang menentukan. Saudara, saat ini kita belajar tentang impartasi iman. Impartasi ini berbicara tentang pengurapan. Dan pengurapan yang diterima oleh pendahulu-pendahulu kita, itulah yang ditularkan, itulah yang, kalau bahasa ditularkan itu bahasa negatif, itulah yang ditransferkan, itulah yang apa ya? Kalau ditularkan bahasanya lebih lagi yang lebih dekat itu apa? Dibagikan. Nah, itu saudara, itu lebih baik. Itu yang dibagikan sampai turun temurun, sehingga sampai saat ini saya dan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Ada pendahulu kita yang dahulunya sudah mengalami banyak hal, mengalami tantangan untuk melewati masa-masa itu, sehingga apa yang kita yakini saat ini itu karena dari pendahulu kita yang telah membagikan karya Tuhan, kasih Tuhan yang besar itu kepada saya dan saudara, sehingga saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Yang percaya katakan amin. Karena ada pendahulu kita. Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Saudara, di situ judul perikopnya adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ucapan syukur dan nasihat supaya untuk bertekun. Saya baca dahulu ayat 3, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama. Aku mengucap syukur kepada Allah. Saya ulang, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, ya, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat. Haleluya. Saudara, pengenalan akan Kristus itulah yang membawa kita dalam kekekalan. Pengenalan akan Kristus itulah yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Jadi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita tidak mengerti maksud Tuhan, kita tidak mengerti
keberadaan kita atas hidup kita. Apa yang terjadi dengan hidup saya dan saudara? Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara hidup semau-maunya sendiri. Saudara memiliki kepentingan atas hidup saudara dan itulah yang saudara jalani. Sedangkan di masa-masa saat ini, justru Tuhan sedang membangun, sedang memulihkan tubuh Kristus itu. Yang artinya tentang kesatuan itu. Kita nggak boleh hidup sendiri-sendiri. Kita tidak boleh hidup mementingkan diri kita sendiri. Justru kebutuhan orang lain, kalau kita bisa melihat kebutuhan orang lain itu dan kita bisa berbagi bersama-sama mereka, itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya katakan amin. Itu saudara. Kadang-kadang kita berpikir, wah kayak gini zaman ini, seperti ini keadaannya, bagaimana saya bisa mementingkan orang lain? Bagaimana saya bisa melihat kebutuhan orang lain? Kalau firman Tuhan mengajarkan segala keberadaan kita hari ini, apa yang kita terima itu cukup? Ya cukup, haleluya, amin. Saudara saat ini bisa melihat keberadaan saudara di sebelah saudara kanan kiri, bersama-sama dengan saudara duduk di tempat ini. Dan saudara bisa melihat, bisa merasakan bahwa kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita bisa berpakaian rapi, haleluya. Kita bisa menikmati keberadaan kita, puji Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengajak lagi bagaimana tentang kebutuhan yang harus diterima dan kebutuhan itu bisa dinikmati secara bersama-sama. Yang terutama adalah kebutuhan rohani. Itu yang terutama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk membangun tubuh Kristus itu kebutuhan rohani kita ini harus tercukupi. Katakan tercukupi. Haleluya. Dan kalau tidak ada orang yang terlebih dahulu mengerti maksud Tuhan, itu tidak akan membuat orang lain mengerti. Bukan saya saat ini yang berdiri di tempat yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini lebih mengerti dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Untuk mencukupi kebutuhan ini bukan saya saja yang akan mencukupi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, enggak bisa. Ini perlu kerjasama, ini perlu berjalan bersama-sama. Enggak mungkin saya berjalan terlebih dahulu mendahului Bapak Ibu Saudara dan saya berjuang dengan berjerih lelah sendiri untuk mencukupi kebutuhan itu. Saya sadar bahwa dalam segala keberadaan saya, kemampuan saya itu terbatas. Makanya untuk kegiatan kita selama ini beribadah, saya perlu bantuan. Dan untuk bekerja sama dengan yang baik dalam situasi yang saat ini mungkin membatasi ruang gerak kita, Tuhan percayakan itu. Segala teknologi yang ada itu justru untuk saling membagikan kekuatan itu. Kalau ada WA ternyata bisa dibagi dengan grupnya, nah bisa membuat grupnya lah. Dari grup-grup itulah, itu kepanjangan tangan yang saat ini saya memulai pola pemikiran bagaimana untuk mengelola pelayanan ini. Bahwa pelayanan ini bukan milik saya. Kalau ini membangun tubuh Kristus berarti semua harus merasakannya. Dan ingat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup saudara yang sudah ditebus oleh Tuhan, dengan apa yang harus kita balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Betul? Saudara mau balas dengan apa? Dikatakan segenap hatiku, ya kan? Seluruh hidup kita. Kalau mau kita berikan kepada Tuhan, diberikan pada Tuhan. Amin. Segenap hidup kita, kalau memang Tuhan mau minta, berikan semuanya. Haleluya. Amin. Karena memang tubuh kita, hidup kita bukan milik kita sendiri.
Yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan meminta, ya berikan semuanya, segalanya, semuanya dengan segenap hartamu. Apa? Mentang-mentang semuanya ditutupi. Dengan segenap apa? Ayo responnya, dengan segenap apa? Yang memperkatakan dengan segenap hati katakan amin. Yes. Dengan segenap hati, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Enggak separuh hati. Segenap hati semua, seluruhnya. Itu yang mau kita berikan pada Tuhan. Lah, yang Tuhan mau seperti itu. Apa yang kita miliki cukup, saudara, kita membagikannya pasti cukup. Bahkan Tuhan akan memberikan berkelebihan kalau kita memang memberikannya dengan sepenuh hati. Saudara, mengimpartasikan iman ini, saudara, impartasi ini berbicara transfer, berbicara pengurapan, berbicara pemberian, berbicara tentang membagikan, saudara. Apa yang kita miliki sekarang iman. Iman yang dari dahulu sebelumnya yang kita miliki ini sudah ada yang terlebih dahulu memilikinya, dan itulah diberikan turun temurun. Makanya di sini dikatakan oleh karena nenek moyangmu di sini. Dan apabila aku terkenang di ayat yang keempat di dalam 2 Timotius ini ayat yang ke-1, aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Itu karena pendahulunya dari Timotius yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang diturunkan oleh nenek moyangnya, apa yang diturunkan oleh pendahulunya, oleh Lois dan Eunike ini membuahkan iman yang begitu luar biasa. Iman yang penuh kuasa itu. Yang memiliki keberanian, tidak memiliki ketakutan, saudara, untuk membagikan berkat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini yang perlu kita tahu sebagai orang yang percaya. Apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Apa yang saudara punya bukan karena hasil usaha saudara, betul nggak kira-kira? Apa yang saudara miliki bukan karena hasil dari jerih lelah lah kadang. Makanya ada yang lain mengatakan susah payahmu tidak mendapatkannya. Semuanya itu pemberian dari Tuhan. Kita yang berusaha, Tuhan yang memberkati. Amin. Dari usaha yang kita miliki, kalau tidak menyertakan Tuhan, tidak menjadi berkat. Sebagai orang percaya kita tahu itu. Haleluya. Amin. Saudara punya rancangan-rancangan tentang mungkin usaha dan rumah tangga saudara. Tapi kalau tidak menyertakan Tuhan, semuanya tidak dikenan oleh Tuhan. Benar gak kira-kira? Halo? Bagaimana usahamu, bagaimana rumah tanggamu, bagaimana pekerjaanmu bisa membuahkan hasil yang bisa dinikmati kalau semuanya menyertakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau semuanya apa? Menyertakan Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Tuhan kita baik. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, apapun keberadaan kita saat ini, saudara, tidak boleh mengurangi perhimpunan, tidak boleh mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang di atas siapa sih? Masih semangat? Oh, luar biasa yang di atas.
lihatnya sampai gini-gini sih, saya jadi nggak enak. Saya lebih baik di sini juga. Tuhan kita baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menerima segala kebaikan Tuhan, saudara, ini yang harus kita pelihara. Ini yang terus kita pertahankan. Amin. Jadi perjuangan kita itu adalah mempertahankan iman sampai titik darah, itu katanya, yang memang itu. Saya yakin saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah itu, saudara, mengalami tekanan yang begitu luar biasa, mungkin intimidasi. Saudara, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Haleluya. Dan masa-masanya mungkin manusia melihatnya itu tragis kematiannya, tapi sungguh di mata Tuhan berharga kematian saudara-saudara kita itu. Amin. Haleluya. Jadi kalau berbicara tentang panggilan Tuhan, sudah ditentukan dari semula, saudara. Itu rancangan Tuhan, sudah ditentukan dari semula. Orang bisa keluar dari rancangan Tuhan, bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa kalau memutuskan jalannya sendiri. Itu namanya keluar dari rancangan Tuhan. Tidak mau turut dengan Tuhan. Mungkin dengan pola pikirnya, kalau tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, hidupnya akan lebih baik. Pikiran manusia bisa seperti itu kalau tidak terisi dengan kebenaran dengan baik. Tapi ingat, Tuhan yang lebih berkuasa atas hidup kita. Segala usaha kita, segala keberadaan kita, mungkin saudara mendapatkan sesuatu kok tidak menemukan jalan yang baik. Saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yang membuat jauh antara kita dengan Tuhan adalah manusia sendiri. Kalau Tuhan sudah dari semula itu memiliki tujuan selalu dekat dengan saya dan saudara, dengan ciptaannya. Orang percaya katakan amin. Ya, saudara. Tuhan sudah dari semula kerinduannya seperti itu. Jadi, yang membuat jauh hubungan kita adalah ya kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Kita mau menjalankan semuanya itu tidak sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita memutuskan jalan kita sendiri. Makanya berbicara tentang iman saat ini, ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Pengurapan Tuhan, berkat pencurahan itu. Jadi kalau berbicara tentang mengobarkan karunia Allah itu, saudara, ketika kita menerima pengurapan itu, makanya ada ayat yang lain juga mengatakan jangan padamkan roh. Biarlah roh kita tetap menyala. Dan di situ ketika roh kita menyala-nyala, saudara, dan layanilah Tuhan. Sudah pasti kalau roh kita menyala-nyala, kita hidup di dalam kesatuan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tanpa disuruh-suruh, saudara memiliki hati untuk melayani. Kalau roh kita menyala-nyala, saudara, pasti saudara memiliki hati untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau roh Tuhan lebih besar di dalam hidup kita, kita memiliki kasih yang besar itu. Kasih yang melekat di dalam diri kita itu kasih untuk melayani, tidak itu, saudara.
Makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk apa? Dilayani, tapi untuk melayani. Kedatangan Tuhan itu untuk menyambut saya dan saudara. Menyambut, saudara. Kedatangan malah menyambut, saudara. Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menyambut saya dan saudara. Haleluya. Itulah melayani yang lebih besar nanti. Titik akhirnya nanti. Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara. Luar biasa. Karena Tuhan sudah kasih tahu, sudah mempersiapkan. Kenapa kita dijemput? Karena tempat yang sudah disediakan itu tempat yang baik untuk kita. Tuhan kita besar, Tuhan kita berkuasa. Ayat yang ketujuh, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Masa pandemi, masa yang sukar tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar. Aniaya, tekanan, dan penderitaan tidak membuat kita gentar. Justru membangun iman kita lebih kuat lagi, lebih teguh lagi. Haleluya. Amin. Ini belum seberapa pemberitaan itu. Dan gencar-gencarnya tentang penderitaan-penderitaan yang akan datang, yang akan lebih sukar daripada masa ini. Semua pemimpin-pemimpin di dunia ini mengalami kesulitan. Ada masa yang lebih sukar lagi. Karena memang sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Dan ketika kita sudah melewatinya, masa yang lebih sukar itu, mengerikan itu, akan lebih terjadi lagi. Kalau saudara tertinggal dalam penjemputannya nanti, saudara, wow, mengerikan. Makanya saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kekuatan roh Tuhan itu tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita takut. Haleluya. Roh yang menyala-nyala yang ada di dalam diri kita membawa keberanian, membawa kekuatan, membawa kuasa. Haleluya. Amin. Dan kalau di sini berbicara tentang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara, kita belajar tentang hidup tertib ini. Dari ibadah yang sudah ditentukan, ada kuota yang ditetapkan. Kalau hari ini sudah melebihi batas ya. Ya, Andreas mana? Ya kan. Sampai tadi ada yang, waduh Pak, saya kebagian bagian yang kedua. Ya sama aja, ibadah pertama dan ibadah yang kedua itu sama. Ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini sudah dibatasi. Ya ini berarti ditertibkan, memang harus mendaftar terlebih dahulu. Tadi sudah saya katakan pertama, kalau justru di dalam minggu-minggu ini peningkatan jumlah yang terkena virus sudah, ya berarti kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati. Semuanya, salah satunya untuk menahan tidak berkembangnya virus itu, ya hidup tertib ini. Haleluya. Amin. Ya. Tertib, hidup sehat, mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya, sekarang kan sudah menjadi kebiasaan kan, kalau habis kemana-mana atau apapun yang kita lakukan, kita tetap cuci tangan. Sudah nggak disuruh-suruh lagi. Sudah menjadi kebiasaan. Sekarang Pak dokter, perawat, ya kan, dokter Hafiz nggak usah nyuruh-nyuruh.
orang untuk mencuci tangan. Semuanya sudah pada cuci tangan. Sudah tertib itu. Nah, tertib yang lain untuk hidup bersih bukan hanya cuci tangan aja. Ya hidup sehat yang lainnya. Olahraga itu kalau bisa tertib ya juga bagus. Amin. Kenapa sih harus ada olahraga lah? Olahraga berarti ada orang yang memang ruang geraknya itu terbatas oleh karena pekerjaan, oleh karena situasi. Makanya kalau aktivitasnya dalam pekerjaan hanya itu aja, perlu ada gerakan yang lebih lagi yang disebut olahraga. Mengolah raga ini mengolah tubuh kita. Haleluya. Luar biasa, membiasakan kehidup sehat itu enak-enak aja. Untuk membangun kebiasaannya ini loh saudara, yang susah. Nah, dan kebenaran firman Tuhan juga mengatakan apa? Olahraga badani atau apa? Itu terbatas, betul nggak? Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi beribadah, ayo, membangun apa? Saudara, luar biasa ini. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi beribadah ini membangun seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya. Lah kok ibadah ngenyang-ngenyang, saudara. Ibadah tawar-menawar, saudara. Ya, makanya berkatnya juga ditawar-tawar oleh Tuhan. Ada hubungannya enggak kira-kira? Lah kalau hidup kita selalu beribadah kepada Tuhan, enggak usah berkat itu diminta-minta, berkat itu sudah disediakan. Amin. Tuhan berjanji, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, makanya sekalinya akan ditambahkan. Buktikan itu. Dan Tuhan pasti akan memberikan semuanya itu. Selanjutnya di sini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Apapun yang kita hadapi saat ini, kalau kita mengalami penderitaan karena Injil, itu suatu kebahagiaan, suatu kehormatan yang besar. Dan saudara masih belum menikmati itu kan? Nikmati kalau saudara menderita karena Injil. Tadi sudah saya katakan, untuk menjadi orang yang menderita karena Kristus itu memang sudah ditentukan sesuai dengan kapasitasnya itu saudara. Ada yang menjadi martir, ada yang nggak perlu jadi martir saudara, tapi mengalami penderitaan karena Injil. Banyak hal itu. Penderitaan karena Injil itu bisa cemoohan dari saudara kita, dari orang tua kita. Haleluya. Dan kalau bisa melewati masa-masa itu, itulah yang disebut baptisan api. Mengalami proses ketahanan iman itu baptisan api, saudara. Jadi baptisan api itu tidak saudara dimasukkan ke dalam api, tapi masuk di dalam pemurnian. Haleluya. Amin. Hari-hari ini yang memang saat ini ditekankan pengajaran bagaimana kita melewati baptisan api, mengikuti baptisan api itu di gereja penyebaran Injil. Terpampang di gerejanya pemimpin sinode kita. Sampai saat ini dibuat dicetakan digital printing saudara. Mewujud nyatakan baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Semua yang tertulis itu ada di dalam Alkitab. Itu pengajaran. Bagi orang percaya, siapa orang percaya? Harus melewati baptisan air. Sudah baptisan air?
Baptisan air yang benar, itu dalam pengajaran firman Tuhan, baptisan air yang benar itu tidak dipercik, tidak dicelup tok, saudara, tapi masuk ke dalam air, ditenggelamkan, itu baptisan air. Namanya saja baptis, artinya masuk ke dalam air. Itu saya tekankan berkali-kali. Dan itulah yang menjadi suatu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Yesus saja dibaptis dengan teladan seperti Yesus, itu yang harus kita ikuti. Saudara pengikut Yesus kan? Bukan pengikut nabi-nabinya. Kalau saudara pengikut Yesus, ya itu yang harus kita lakukan. Nah, terus baptisan roh itu yang mengalami manifest bahasa roh itu, saudara. Bahasa lidah itu, saudara. Ya kalau belum bisa ya jangan dipaksakan, nanti bisa ngalami sendiri. Nah, gereja karismatik, gereja Pantekosta pasti mengalami itu. Yang berkata-kata dalam bahasa roh itulah yang disebut sudah dalami baptisan roh. Itu nggak bisa niru, saudara. Aku berdoa bahasa roh, dia cara bahasa roh sing seperti apa? Bahasa roh itu antara yang ngertiannya antara saudara dan Tuhan. Ada yang mengatakan bahasa malaikat. Saudara, itu harus dialami oleh orang-orang percaya, saudara. Dan momen itu harus saudara tahu loh, kapan ya saya. Nah, itu nggak usah perlu diingat. Yang penting saudara mengalami itu, saudara merasakan itu. Nah, yang ketiga baptisan api ini. Dan tidak perlu saudara, ini harus diurutkan, tidak ada ayatnya juga. Tidak ada ayatnya juga. Makanya ketika yang dilayani Petrus belum dibaptis air, tiba-tiba penuh Roh Kudus. Nah, selanjutnya sama Petrus dibaptis air. Jadi yang dimaksud di sini harus mengalami, ya harus melewati masa-masa itu. Jadi sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, orang cuma datang ngerti manggut-manggut itu, saudara, tapi harus diajak oleh Tuhan. Maksudnya gini, oleh Tuhan itu harus mengalami semuanya itu, baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api itu. Baptisan roh, ya mungkin saudara baru menerima Yesus, belum dibaptis air, ya seperti yang dialami oleh Petrus pada waktu itu. Dia mengangkat tangan dan mengandahkan tangannya dan menumpangkan tangan pada waktu itu, dan orang-orang yang ditumpang tangan berbahasa roh di situ. Nah, itulah saudara mengalami dibaptis dengan roh. Ada juga yang waktu dibaptis itu tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Lah, itu namanya juga berbarengan, saudara. Nah, yang namanya baptisan api ini proses untuk mengenal Yesus ini, saudara. Penderitaan untuk mengenal Yesus ini. Ya ejekan, entah itu dari teman, cemoohan dari teman, dikucilkan tetangga itu, saudara. Dan saudara masih mempertahankan iman saudara, menunjukkan berbaktinya saudara kepada Tuhan. Itu saudara, kalau melewati sampai pada masa akhir, setia sampai akhir, di situ dikatakan, itu saudara mengalami baptisan salju. Apa? Baptisan air, baptisan api. Haleluya. Haleluya. Yes. Ayat yang 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Saudara, kalau saudara disebut orang kudus, itulah adalah kasih karunia. Amin. Haleluya. Padahal saudara sebelum datang ke gereja aja, aku memang berbuat dosa. Saudara masih disebut orang kudus oleh karena kasih karunia itu. Ada yang datang ke gereja tadi berbuat dosa? Apa ya Pak ya berbuat dosanya? Bisa nggak saudara sebelum datang ke gereja tadi berbuat dosa?
Halo? Ojo tertuduh dulu aku malah perengut ini saudara. Saudara, eyal mau datang ke gereja itu sudah berbuat dosa loh saudara. Dan cepet-cepet loh. Kadang cepet-cepet loh, bani gembos lah saudara, bani gembos nyalani sapa lek bani gembos nyalani sepeda motor. Saudara dosa mbek motor saudara. Apa? Antrinya panjang, nyalani sing ngarep dhewe ngono. Kenapa tuh kudu ngarep dhewe lah, saudara? Oh, tadi terlambatnya karena antrian panjang itu. Terus kira-kira hatinya gimana itu? Oh, marah, itu dosa. Ya kan? Tapi disebut orang kudus. Bukan karena perbuatan. Loh, ini diajarkan loh saudara. Tapi itu karena kasih karunia saudara disebut orang-orang kudus. Amin. Amin poran aja nih. Saudara orang kudus apa orang kudis? Orang kudus. Haleluya. Jadi jangan pernah saudara saat ini terganggu, tertuduh, terintimidasi karena perbuatan saudara. Ini kata firman Tuhan. Saya ulang lagi. Dialah yang menyelamatkan kita. Siapa? Yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan halo, dengan apa? Panggilan kudus saudara, luar biasa loh saudara. Panggilan yang mulia itu saudara. Itulah yang diberikan Tuhan. Kasihnya yang begitu besar itu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Sebab kasihnya, kasih setia Allah pada kita, besar kasih Allah. Ayo, lali gak saudara? Saking nyanyi ini gak lali, engkau mulai kok gereja lali. Nek di gereja ora lali, ku takkan lupa, ya kan? Mau tukang gereja, wes lupa aku, lali aku bisa. Nih, saudara, kasihnya itu sudah nyata, kita terima. Yang menerima kasih Tuhan secara nyata angkat tanganmu. Menerima kasih Tuhan nyata? Apa yang saudara rasakan saat ini? Sukacita? Wah, tadi kena macet tiba di gereja, wes mungkin dideloki wong gak apa-apa, sing penting lingguh nyenuk-nuk. Nah, habis nyenuk dengarkan firman Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita enggak? Tidak ada rasa bertuduh lagi. Aku terlambat. Sudah merasakan hadirat Tuhan, di situ sukacita mulai bekerja. Damai sejahtera itu dirasakan. Amin. Yang terlambat katakan amin. Yang penting suasana surga itu ada di tempat ini. Inilah yang mempengaruhi, itulah yang mengimpartasi, yang menguasai hidup saudara, sehingga saudara tidak tertuduh, tidak terintimidasi lagi oleh karena dosa. Saudara menerima panggilan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Dan respon dari Bapak Ibu Saudara itulah yang membawa impartasi tadi. Bapak Ibu Saudara sukacita tidak mempengaruhi saudara kita yang datang itu. Dan orang yang datang itu juga akan merasakan sukacita karena saudara merasakan sukacita. Amin. Ini yang dimaksud impartasi. Saudara nggak pernah merasakan membagikan, tapi kehidupan saudara yang merasakan sukacita inilah mengimpartasikan damai sejahtera. Amin. Kekuatan iman ini mengimpartasikan tadi sudah dikatakan. Kekuatan roh, kekuatan iman kita tidak membawa ketakutan, haleluya. Tapi membawa keberanian, haleluya. Dan memberikan kuasa itu. Dan Tuhan mau buktikan itu di dalam diri saudara semuanya. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Haleluya. Ayat yang terakhir, haleluya.
Kadang barbar. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu diterima oleh orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya sama Yesus. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang besar, Kasih-Mu yang nyata. Kami sungguh terima semuanya itu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, untuk menyelamatkan kami semuanya ya Tuhan. Itulah bukti kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu dalam setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya. Ku berikan terima kasih, ucapan syukur padamu Tuhan. Haleluya.
setiamu di dalam hidupku. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Glory, haleluya. Ku menyembah, inilah ucapan syukurku. Berikan ucapan syukur saudara kepada Tuhan atas segala apa yang saudara terima saat ini. Dalam satu minggu ini ya Tuhan, saudara-saudara merasakan dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Haleluya. Iman yang saudara berikan akan membawa pengharapan kehidupan yang nyata. Iman yang saudara nyatakan di hadapan Tuhan akan berdampak besar dan mempengaruhi semua kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pertahankan iman saudara dengan segala keberadaan saudara saat ini, dengan apa yang saudara terima saat ini, dengan takut dan gentar menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman dan tetap berjaga-jaga, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi jalanku, terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, sumber damai dalam
pasti mentari, katakan. Itulah ungkapan yang dari dalam hati kami ya Tuhan. Itulah iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Sepasti mentari. Haleluya. Kirana bakala laba-laba sikana syukur ya Tuhan. Hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman kami saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus menyatakan segala keberadaan kami ya Tuhan Yesus. Bahwa situasi yang ada, kondisi yang saat ini kami alami tidak membuat kami lemah, tapi kami ya Tuhan Yesus membangun satu dengan yang lainnya. Itulah kesatuan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami boleh memperhatikan satu dengan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Masa yang sukar ini, kesulitan yang kami alami, Tuhan akan membukakan pintu-pintu untuk kami boleh merasakan damai sejahtera yang besar ya Tuhan. Dan akan kami nikmati bersama-sama di negara kami Republik Indonesia ini. Kami berdoa terkhusus untuk para pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, berserta jajaran kabinet Indonesia Maju ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah para pemimpin kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan. Menjauhkan dari rongrongan, menjauhkan dari serangan pemberontakan, pemecah belah negara kesatuan ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, segala keberadaan kami di bumi ini ya Tuhan, di mana pijakan kaki ini ya Tuhan, di negeri Indonesia, Tuhan sudah menentukan dari semula, dimanapun kami berdiri, kami menyatakan suara kebenaran-Mu, suara kemenangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Tuhan memberikan roh ketakutan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, memimpin dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan tingkat 1 gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia. Biarlah mereka bersatu padu ya Tuhan Yesus, tunduk pada satu perintah pemimpin. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan negara Republik Indonesia. TNI, Polri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bila mereka bersinergi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik ya Tuhan. Memecahkan masalah keamanan dengan strategi-strategi, dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus Kristus. Segala rongrongan, intimidasi, teror, dimanapun keberadaan mereka, pemikiran-pemikiran untuk memecah kekuasaan negara Republik Indonesia, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami aniaya ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu yang ada di Sulawesi Tengah ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tidak berbicara tentang itu siapa dan itu dari keturunan apa ya Tuhan, karena kami satu, milik-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang telah ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak sepaham dengan kepemimpinan kami, roh pemberontakan, teror,
Kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Kami mengasihi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk masa pandemi ini ya Tuhan. Gugus tugas penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Baik dari TNI Polri, dari tenaga medis ya Tuhan, perawat, dokter di seluruh Indonesia yang bertugas dalam satuan tugas, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan konsentrasi, fokus pada tugasnya ya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra untuk menangani masalah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena virus ini ya Tuhan, apapun yang saat ini dialami, kami berdoa bersama-sama. Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur sebagai jemaat Tuhan yang saat ini bersatu bersama-sama. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, mereka yang saat ini bersama-sama dalam jam ibadah dan bersama-sama berdoa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kuasa yang nyata dari pikiran, dari perkataan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami para jemaat Tuhan dan para hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia di dalam nama Yesus. Kekuatan yang nyata memberikan berkat yang berkelimpahan bagi setiap kami, kesehatan dan kekuatan apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan Yesus. Tidak membuat kami lemah, tapi iman kami menjadi bangkit bersama-sama, berdoa dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Penyebaran Injil Immanuel, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Ibu Gembala, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Segala sakit penyakit organ tubuhnya yang tidak sempurna, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Ibu Sri Manap, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Ginjalnya Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Pak Darmianto, Tuhan memberkati seluruh organ-organ tubuhnya, Tuhan sempurnakan. Kami berdoa bersama-sama, bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan terus menyempurnakan, Tuhan terus memberikan pemulihan di dalam kehidupannya. Anak-Mu yang mengalami tekanan perekonomian, apapun yang mereka hadapi saat ini, segala kondisi yang ada, Tuhan kami berdoa, yang membuat lemah iman kami ya Tuhan, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu perpuluhan. Janji-Mu Kau menjauhkan dari pengeluaran yang sia-sia. Tuhan akan membukakan pintu-pintu dan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan membukakannya. Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa, segala apa yang kami butuhkan, Tuhan akan mencukupkan. Tuhan memberkati kebutuhan yang akan kami rencanakan di dalam acara Natal nanti ya Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Kami mau bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kami, bukan untuk organisasi kami, tapi biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami boleh menjadi berkat untuk lingkungan yang ada. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Para donatur yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki untuk mencukupkan kebutuhan di tempat ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan melipat gandakan apa yang mereka telah kerjakan, apa yang mereka tabur di tanah yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Tuhan akan mengembalikan apa yang mereka tabur Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau pulang ya Tuhan Yesus. Sertai kami dalam perjalanan kami, iring dengan kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus darah kuasa-Mu. Tuhan memberkati, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Dan kami mau pulang Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan nanti akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Semua orang yang percaya sama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kita memberikan persembahan. Saudara, ada pembagian kaos nanti akan ditata terlebih dahulu untuk minggu depan atau minggu kedepannya lagi.